Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hadijah Yusfahri dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Makfira Al-Mutmainnah. Halo guys, perkenalkan nama saya Dewi Auliani Bahtiar. Nama saya Rumiani Dwi Hartini. Nama saya Rauf Sakir. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang hakikat manusia dan pengembangannya. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita simak penjelasan berikut. Hakikat manusia dan perkembangannya. Sasaran utama pendidikan adalah manusia. Pendidikan bermaksud untuk menumbuh kembangkan potensi-potensi kemanusiaan, karena potensi-potensi kemanusiaan inilah yang akan memunculkan benih kemungkinan untuk menjadi seorang manusia. Tugas pendidik tidak akan tercapai dengan benar dan tepat tujuan apabila pendidik tidak memiliki gambaran yang jelas tentang siapa sosok manusia itu sebenarnya. Maka terlebih dahulu kita harus mengerti definisi daripada sifat hakikat manusia itu. Sifat hakikat manusia adalah ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipil membedakan antara manusia dan juga hewan. Lalu, bagaimana wujud dari sifat hakikat manusia itu? Saya akan memaparkan 4 poin pertamanya. Yang pertama adalah kemampuan menyadari diri. Berkat kemampuan menyadari diri ini, manusia dapat menyadari bahwa dirinya memiliki ciri khas dan karakteristik diri. Manusia juga dapat membedakan antara dirinya dan orang lain. Serta, manusia juga dapat memberi jarak atau distansi antara dirinya dengan lingkungannya, baik itu yang secara pribadi maupun yang secara non-pribadi. Yang secara pribadi dengan pribadi-pribadi lainnya, dan yang secara non-pribadi atau benda dengan lingkungan sekitarnya seperti awan, udara, cuaca, batu, pohon, dan sebagainya. Dan yang paling istimewa adalah manusia dapat memberi jarak atau distansi dengan dirinya sendiri. Dalam hal ini adalah manusia melihat dirinya sebagai objek. Manusia melihat kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya, melihat kelebihan-kelebihan yang ada pada dirinya, sehingga tak jarang kita mendengar ungkapan bahwa musuh terbesar itu adalah diri kita sendiri. Lalu bagaimana kaitannya dengan pendidikan? Pendidikan itu bermaksud untuk menumbuh kembangkan kemampuan mengaku, yang artinya melalui pendidikan itu kita dapat mengembangkan potensi yang ada pada diri kita. Dan pendidik juga dapat mengetahui karakteristik dari setiap peserta didiknya melalui proses belajar mengajar di lingkungan. Yang kedua adalah kemampuan bereksistensi. Kemampuan bereksistensi adalah kemampuan menempatkan diri dan menerobos. Kemampuan bereksistensi ini harus dibina melalui pendidikan. Contohnya adalah guru yang melakukan pendekatan kepada siswanya, lalu tenaga pendidik yang mengajarkan kepada peserta didiknya bahwa kita harus belajar dari pengalaman. Terus kita belajar cara menangani suatu keadaan ataupun suatu peristiwa. Dan yang dimaksud dengan menerobos artinya kita memiliki prospek masa depan sehingga kita dapat mengembangkan imajinasi kita dan daya kreatif kita. Yang semua itu harus kita lakukan sejak kanak-kanak. Yang ketiga adalah kata hati atau conscience of man. Kata hati ini berarti kita dapat membedakan yang baik dan yang buruk, yang salah dan yang benar. Dengan kata hati ini atau dapat kita sebut dengan pelita hati ataupun hati nurani, dengan semua itu kita dapat memiliki penerangan sehingga kita dapat membedakan yang mana yang baik, yang mana yang buruk, yang salah, yang benar sebagai seorang manusia. Yang keempat adalah moral. Jika kata hati merupakan pengertian yang mengikuti perbuatan, maka moral adalah perbuatan itu sendiri. Akan tetapi masih ada kesenjangan antara kata hati dan juga moral. Karena kita mungkin memiliki kata hati yang baik, tapi
kita tidak memiliki keberanian untuk melakukan suatu perbuatan yang baik pula. Maka antara kata hati dan juga moral ini harus dijembatani oleh kemauan. Dan moral itu juga dapat kita sebut dengan etika. Dan etika itu juga berbeda, harus dibedakan juga dengan yang namanya etiket. Jika etika itu adalah suatu perbuatan kita yang baik dan yang benar, maka kalau etiket itu adalah sopan santun. Di dalam pendidikan juga etiket dan etika itu harus ditumbuh kembangkan, di mana etiket merupakan sopan santun dan etika merupakan kemampuan atau keberanian untuk melakukan sesuatu yang baik yang harus ada pada setiap peserta didik. Wujud sifat hakikat manusia yang kelima adalah tanggung jawab. Tanggung jawab berarti kita bersedia menanggung risiko apapun dari segala sesuatu yang kita lakukan. Bentuk-bentuk tanggung jawab ada berbagai macam. Yang pertama, tanggung jawab kepada diri sendiri. Jika kita tidak mampu bertanggung jawab atas diri kita sendiri, maka sanksinya adalah penyesalan. Yang kedua, tanggung jawab kepada masyarakat dan bertanggung jawab sebagai masyarakat. Jika kita tidak mampu bertanggung jawab, maka sanksinya berupa cemoohan dari masyarakat, hukuman penjara, dan lain-lainnya. Yang ketiga, bertanggung jawab kepada Tuhan. Jika kita lalai dari tanggung jawab yang satu ini, maka sanksinya berupa dosa, dan kita akan merasa diri terkutuk. Sebagai manusia yang bertanggung jawab, sudah seharusnya kita memperhatikan apa yang akan kita ucapkan, apa yang akan kita lakukan. Dan sebelum kita mengambil keputusan atau tindakan, hendaknya kita berpikir dengan sebaik-baiknya. Hubungan antara kata hati, moral, dan tanggung jawab sangatlah erat. Kata hati memberi petunjuk, moral melakukan, dan tanggung jawab merupakan kesediaan menerima konsekuensi dari perbuatan. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk menyadari betapa pentingnya pendidikan moral sejak usia dini, entah itu sebagai individu atau sebagai anggota masyarakat. Poin yang keenam adalah rasa kebebasan. Kita bebas melakukan apapun sesuai dengan keinginan kita. Selagi hal itu tidak bertentangan dengan tuntutan kodrat manusia. Perbuatan bebas membabi buta tanpa memperhatikan petunjuk kata hati sebenarnya hanya kebebasan semu, sebab hal itu hanya kelihatan bebas saja, tetapi sesungguhnya tidak bebas. Perbuatan seperti itu hanya akan diikuti oleh sanksi-sanksi lainnya. Misalnya, jika seseorang melakukan pembunuhan, maka orang itu akan merasa tidak nyaman. Ia akan mencari berbagai cara untuk menutupi kejahatan yang telah ia lakukan agar tidak diketahui oleh orang lain. Pada hakikatnya, ia akan cemas, gelisah. Dia tidak merasakan rasa kebebasan. Itulah yang dimaksud dengan kebebasan sesuai dengan kodrat tuntutan manusia. Poin yang ketujuh adalah kesediaan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak. Hak dan kewajiban adalah dua hal yang saling terikat. Tidak akan ada hak tanpa adanya kewajiban. Hak ada dikarenakan adanya pihak lain yang berkewajiban untuk memenuhi hak tersebut. Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban berkaitan erat dengan keadilan. Bisa dikatakan keadilan terwujud apabila hak sejalan dengan kewajiban. Kemampuan menghayati kewajiban dapat kita terapkan melalui pendidikan disiplin diri. Disiplin diri menurut Selo Sumarjan melalui wawancara TVRI Desember 1990 meliputi 4 aspek. Yang pertama, disiplin rasional. Apabila terjadi pelanggaran, maka akan menimbulkan rasa salah. Yang kedua, disiplin sosial. Jika terjadi pelanggaran, maka akan menimbulkan rasa malu. Yang ketiga, disiplin efektif. Jika terjadi pelanggaran, maka akan menimbulkan rasa gelisah. Yang keempat, disiplin agama. Jika terjadi pelanggaran, menimbulkan rasa berdosa.
Keempat macam disiplin tersebut perlu ditanamkan kepada peserta didik dengan disiplin agama sebagai titik tumpu. Poin terakhir dari wujud sifat hakikat manusia adalah kemampuan menghayati kebahagiaan. Kebahagiaan itu bukan tentang bagaimana keadaan dan kondisinya, bukan bagaimana proses menjalaninya, bukan juga tentang bagaimana hasilnya. Yang namanya usaha dan pengorbanan itu tidak akan pernah ada habisnya. Ketika satu keinginan kita tercapai, maka akan ada keinginan lainnya. Ketika cobaan satu sudah terlewati, maka cobaan dua sedang menanti. Kita harus sanggup menghayati segala keadaan dan kondisi. Kita harus sanggup menghadapi dan menerima kenyataan prosesnya dan hasilnya. Hanya itulah caranya untuk menikmati dan menghayati kebahagiaan. Saya akan membacakan bagian B, yaitu dimensi-dimensi hakikat manusia serta potensi keunikan dan dinamikanya. Nah, pada butir A telah diuraikan sifat hakikat manusia. Nah, pada bagian ini, sifat hakikat tersebut akan dibahas lagi dimensi-dimensinya atau di titik dari sisi lain. Ada 4 macam nih dimensi yang akan dibahas, yaitu pertama, dimensi keindividualan, dan yang kedua, dimensi kesosialan, yang ketiga, dimensi kesusilaan, dan keempat, dimensi keberagaman. Nah, kita akan membahas dimensi keindividualan terlebih dahulu. Listen, mengartikan individu sebagai orang atau sesuatu yang merupakan suatu keutuhan yang tidak dapat dibagi-bagi atau individ. Selanjutnya, individu mengartikan sebagai pribadi. Tidak ada individu yang identik di muka bumi ini. Demikian kata M.J. Lagerfeld, seorang pakar pendidikan yang tersohor di negeri Belanda. Kecenderungan akan perbedaan ini sudah mulai bertumbuh sejak seorang anak menolak ajakan ibunya pada masa kanak-kanakan. Nah, kesanggupan untuk memikul tanggung jawab sendiri merupakan ciri yang sangat esensial dan dari adanya individualitas pada diri sendiri. M.J. Lagerfeld menyatakan bahwa setiap anak memiliki dorongan untuk mandiri yang sangat kuat, meskipun di sisi lain pada anak terdapat rasa tidak berdaya, sehingga memerlukan pihak lain atau pendidik untuk dijadikan tempat bertanggung jawab atau memberinya perlindungan dan bimbingan. Nah, yang kedua, dimensi kesosialan. Nah, setiap bayi yang lahir dikaruniai potensi sosialitas. Demikian kata M.J. Lagerfeld tahun 1955. Pernyataan tersebut diartikan bahwa setiap anak dikaruniai benih kemungkinan untuk bergaul, artinya setiap orang dapat saling berkomunikasi yang pada hakikatnya di dalamnya terkandung unsur saling memberi dan menerima. Bahkan menurut Lagerfeld, adanya kesediaan untuk saling memberi dan menerima itu dipandang sebagai kunci sukses pergaulan. Nah, adanya dimensi kesosialan ini pada diri manusia tampak lebih jelas pada dorongan untuk bergaul. Dengan adanya dorongan untuk bergaul, setiap orang ini ingin bertemu dengan sesamanya. Betapa kuatnya dorongan tersebut sehingga bila dipenjarakan merupakan hukuman yang paling berat dirasakan oleh manusia. Nah, yang ketiga itu dimensi kesusilaan. Susila berasal dari kata su dan sila yang artinya kepantasan yang lebih tinggi. Akan tetapi di dalam kehidupan bermasyarakat, orang tidak cukup hanya berbuat yang pantas jika di dalam yang pantas atau sopan itu misalnya terkandung kejahatan terselubung.
Karena itu, maka pengertian susila berkembang sehingga memiliki perluasan arti menjadi kebaikan yang lebih. Dalam bahasa ilmiah, sering digunakan dua macam istilah yang mempunyai konotasi berbeda, yaitu etiket atau persoalan kepantasan dan kesopanan, dan etika, persoalan kebaikan. Kedua hal tersebut biasanya dikaitkan dengan persoalan hak dan kewajiban seperti telah disinggung pada A.2d. Orang yang berbuat jahat berarti melanggar hak orang lain dan dikatakan tidak beretika atau tidak bermoral. Nah, sehubungan dengan hal tersebut ada dua pendapat, yaitu yang pertama, golongan yang menganggap bahwa kesusilaan mencakup kedua-duanya. Etika tidak usah dibedakan dari etika karena sama-sama dibutuhkan dalam kehidupan kedua-duanya bertalian erat. Nah, yang satunya lagi, golongan yang memandang bahwa etiket perlu dibedakan dari etika karena masing-masing mengandung kondisi yang tidak selamanya selalu sejalan. Orang yang sopan belum tentu baik. Nah, dalam arti tidak merugikan orang lain. Sebaiknya, orang yang baik belum tentu halus dalam hal kesopanan. Kesopanan menjadi minyak pelicin dalam pergaulan hidup, sedang etika merupakan isinya. Kesopanan dan kebaikan masing-masing diperlukan dalam keberhasilan hidup dalam bermasyarakat. Nah, pemahaman dan pelaksanaan nilai. Selanjutnya, dalam kenyataan hidup ada dua hal yang muncul dari persoalan nilai, yaitu kesadaran dan pemahaman terhadap nilai dan kesanggupan melaksanakan nilai. Idealnya, keduanya harus sinkron. Artinya, untuk dapat melakukan apa yang semestinya harus dilakukan terlebih dahulu, orang harus mengetahui dan menyadari dan memahami nilai-nilai tersebut. Nah, yang keempat, dimensi keberagaman. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk religius. Sejak dahulu kala, sebelum manusia mengenal agama, mereka telah percaya bahwa di luar alam yang dapat dijangkau dengan perantaran alat inderanya, diyakini akan adanya kekuatan supranatural yang menguasai hidup alam semesta ini. Untuk dapat berkomunikasi dan mendekatkan diri kepada kekuatan tersebut, diciptakanlah mitos-mitos. Misalnya, untuk meminta sesuatu dari kekuatan-kekuatan tersebut, dilakukan bermacam-macam upacara, menyediakan sajen-sajen, dan memberikan korban-korban. Sikap dan kebiasaan yang membudayakan pada nenek moyang kita seperti itu dipandang sebagai embrio dari kehidupan manusia dan dalam beragama. Perguruan tinggi Pevita-V di sini perlu ditekankan bahwa meskipun pengkajian agama melalui mata pelajaran agama ditingkatkan, namun tetap harus disadari bahwa pendidikan agama bukan semata-mata pelajaran agama yang harus diberikan pengetahuan tentang agama. Jadi, segi-segi efektif harus diutamakan. Di samping itu, mengembangkan kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa perlu mendapatkan perhatian. Kiranya tidak cukup jika pendidikan agama hanya ditempuh melalui pendidikan formal. Kegiatan ini di dalam pendidikan non-formal dan informal dapat dimanfaatkan untuk keperluan tersebut. Terima kasih. C. Pengembangan dimensi hakikat manusia. Dalam pengembangan dimensi hakikat manusia tersebut, terdapat dua faktor yang dapat terjadi, yaitu satu adalah pengembangan yang utuh. Tingkat keutuhan pengembangan dimensi hakikat manusia dapat dilihat dari dua faktor, yaitu kualitas dimensi hakikat manusia secara potensial dan kualitas pendidikan yang disediakan untuk memberikan pelayanan terhadap pengembangannya. Meskipun ada tendensi pandangan modern yang lebih cenderung memberikan tekanan berlebih pada pengaruh faktor lingkungannya, optimisme ini timbul berkat adanya pengaruh perkembangan iptek yang sangat pesat yang memberikan dampak kepada peningkatan perkayasaan pendidikan melalui teknologi pendidikan. Namun demikian, kualitas dari hasil akhir pendidikan
sebenarnya harus dipulangkan kembali kepada peserta didik sebagai subjek dari sarana pendidikan. Pendidikan yang berhasil adalah pendidikan yang mampu menghantar subjek didik menjadi dirinya sendiri dalam anggota masyarakat. Selanjutnya, pengembangan yang utuh dapat dilihat dari dua segi, yaitu yang pertama adalah dilihat dari wujud dimensinya. Keutuhan terjadi antara aspek jasmania dan rohaniah, antara dimensi keindividualan, kesosialan, kesusilaan, dan keberagamaan, antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Pengembangan aspek jasmania dan rohaniah dikatakan utuh apabila kedua dimensi tersebut mendapatkan pelayanan secara seimbang. Pengembangan dimensi keindividualan, kesosialan, kesusilaan, dan keberagamaan dikatakan utuh apabila semua dimensi tersebut mendapatkan pelayanan dengan baik, tidak terjadi pengabaian terhadap dimensi salah satunya. Pengembangan domain kognitif, afektif, dan psikomotor dikatakan utuh apabila ketiga dimensi tersebut mendapatkan pelayanan yang berimbang. Pengutamaan domain kognitif dengan mengabaikan pengembangan domain afektif. Selanjutnya, jika ada pengembangan utuh, maka ada pula pengembangan yang tidak utuh. Pengembangan yang tidak utuh terhadap dimensi hakikat manusia terjadi di dalam proses pengembangan apabila ada salah satu unsur yang terabaikan untuk ditangani. Misalnya, dimensi kesosialan didominasi oleh pengembangan domain kognitif. Demikian pula secara vertikal dan domain tingkah laku yang terabaikan penanganannya. Kemudian yang kedua adalah dilihat dari arah pengembangan. Pengembangan dimensi hakikat manusia yang utuh diartikan sebagai pembinaan terpadu terhadap dimensi hakikat manusia sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara selaras. Pengembangan yang dimaksud adalah yang bersifat horizontal atau yang menciptakan keseimbangan, dan yang bersifat vertikal atau yang menciptakan ketinggian derajat manusia. Dengan demikian secara totalitas membentuk manusia yang utuh. Penanganan yang tidak utuh berakibat terbentuknya kepribadian yang pincang dan tidak mantap, dan disebut dengan pengembangan yang D. Sosok manusia Indonesia sesungguhnya. Sosok manusia Indonesia seutuhnya mengarah pada pembangunan jangka panjang, menyatakan bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini berarti bahwa pembangunan itu tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan, atau kepuasan batinnya seperti pendidikan, rasa aman, bebas mengeluarkan pendapat yang bertanggung jawab, atau rasa keadilan, melainkan keserasian dan keseimbangan antara keduanya sekaligus batinnya. Selanjutnya, jika diartikan bahwa pembangunan itu merata di seluruh tanah air, bukan hanya untuk golongan atau sebagian dari masyarakat, selanjutnya juga diartikan